Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya, Vivit Fitra Nadia. Oke teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan berbagi cerita kepada kalian semua. Nah, kenapa saya ingin bercerita tentang suatu hal ini? Karena dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, saya akhirnya berinisiatif untuk kayaknya saya ingin bercerita sesuatu kepada kalian gitu ya tentang pengalaman saya ini. Oke, mungkin kita mulai saja ya ceritanya. Jadi gini teman-teman, dulu itu tahun 2011 saya pernah menjadi seorang paskibraka Kabupaten Tangerang. Jadi sekarang udah Pasca gitu ya. Nah mungkin kalau cerita-cerita yang biasa diceritakan itu pasti kayak latihannya seperti apa, terus waktu asramanya seperti apa, kayak gitu kan. Terus kayak apalagi ya, kayak makan bersamanya kayak gimana, terus penyeleksiannya kayak gimana, kayak gitu kan biasanya. Nah untuk yang sekarang saya ingin bercerita yang anti mainstream kali gitu ya. Ada sedikit pengalaman yang pernah saya alami waktu itu gitu. Nah jadi teman-teman, waktu dulu tuh di tahun 2011 biasanya kan ada TC gitu ya, latihan pra-TC, ada TC, terus nanti ada asrama gitu. Nah kalau yang sekarang mungkin karena pandemi jadi berbeda gitu ya. Walau alam saya juga sudah tidak aktif jadi kurang tahu latihannya seperti apa kalau sekarang. Kalau dulu sebelum pandemi sih kayak gitu pengalaman saya di tahun 2011 gitu ya. Nah biasanya kalau mau mendekati hari-hari kemerdekaan, misalnya seminggu atau 2 minggu gitu, ada asrama paskibraka. Nah, asrama paskibraka di tahun 2011 sendiri kebetulan terletak di Den Arhanut Rudal kalau nggak salah ya, di daerah Cikupa gitu. Nah di sana itu posisinya adalah asrama TNI AD ya. Di belakang TNI AD itu, di belakang asramanya gitu ya maksudnya ya, banyak sekali pohon-pohon bambu gitu deh, pokoknya suasananya seperti itu. Asri sebetulnya, asri sekali gitu. Terus kayak masih banyak kayak apa ya, kayak perkampungan desa alam-alam gitu deh, pokoknya seru banget sebetulnya. Nah pengalaman sayanya itu terletak di asramanya gitu ya. Oke, dimulai dari hari pertama dulu kita masuk asrama paskibraka ya. Ketika pertama kali masuk itu sore-sore nih, habis dari latihan sore-sore datang ke sana. Kayak disambut juga, terus upacara penyambutan datang dari sebelumnya kita datang dari apa namanya? Dari lapangan kan ke asrama gitu. Jadi kita disambut terus kayak dimandiin air gitu kalau nggak salah ya. Kayak pembukaan gitulah intinya, kayak penyambutan gitu. Bukan pembukaan, penyambutan asrama gitu kan dari sana gitu. Nah terus baru kan kayak pemilihan nanti kamu tempat dulu di mana kayak gitu kan. Nah kebetulan waktu itu sesuai dengan banjarnya atau subnya masing-masing gitu. Kebetulan waktu itu saya bersama dengan teman saya sampingannya, yaitu bersama dengan Ida, samping-sampingan gitu kan tempat tidurnya. Nah terus di samping saya juga ada namanya Devi, terus di paling pojoknya itu, jadi saya dekat pojok nih, tapi nggak nyampe pojok ya tempat tidurnya. Nah pojok itu ada bakinya, yaitu Mita sama Meme ya, sama Meme itu. Terus hari pertama sih masih oke-oke aja ya, sebetulnya nggak ada kenapa-kenapa, terus normal aja pokoknya. Ya memang ya kita hidup, ya udah kan namanya juga di kita asrama, terus nggak ada orang tua, apalagi saya posisinya itu memang sebagai anak tunggal gitu ya, nggak biasa ngapa-ngapain, tapi akhirnya bisa belajar mandiri, itu pertama kali saya belajar nyuci baju, terus kayak nyapu sendiri rumah segala macem kayak gitu, ngepel kan, karena kita piket juga
Luar biasa banget sih itu pengalamannya sebetulnya ya. Kalau nggak kayak gitu saya nggak tahu tuh nyuci kayak gimana. Luar biasa, terima kasih banyak. Terus juga saya ingat banget teman saya namanya Devi itu. Nah Devi tuh dia tuh orang yang selalu apa ya, kayak ngebenerin tempat tidur saya. Jadi menurut saya itu udah rapi ya, tapi kalau menurut dia tuh kurang rapi katanya. Luar biasa banget sih. Pokoknya banyak banget pengalaman hidup gitu ya selama saya asrama. Nah, terus adalah pengalaman yang lain nih. Pengalaman yang lain itu adalah, jadi hari pertama saya masuk asrama, setiap jam 12 malam itu saya selalu terbangun. Jadi kayak pengen pipis gitu, kayak pengen buang air kecil gitu ya, tapi kayak dipanggil gitu loh. Saya juga tuh kayak ngiranya ya udahlah itu mah ya pengen pipis aja, cuman emang kayak ada yang manggil gitu jam 12 malam. Terus saya kalau ngebangunin teman saya itu nggak ada yang bangun kayak gitu kan. Terus ya udah saya, tapi saya tuh sadar nggak sadar sih, kayak sadar nggak sadar gitu ngelilingin teman-teman saya yang lagi tidur gitu ya. Kita kan 25 orang tuh di satu asrama itu, yang cewek 25 orang, cowok 25 orang. Ngelilingin, terus kayak ya udah pengen ngelihat mereka aja gitu kan. Nah udah ngelilingin, terus saya keluar. Nah waktu hari pertama itu saya ketahuan sama siapa ya, saya lupa deh. Jadi pokoknya di depan itu ada yang ngejagain kita tuh di tengah-tengah. Jadi posisi gedungnya itu kayak di sini misalnya asrama putri, nah di sini asrama putra. Nah terus di tengah-tengah tuh kayak ada ruang tengah gitu, ruang tengah kayak ruang tamu kali gitu ya, ruang tamu, ruang ada TV-nya juga. Pokoknya di situ tuh diisi oleh kakak asrama sama bunda dan ayah asrama gitu ya. Nah itu hari pertama aku lupa deh, itu ketahuan sama kakak asrama bukan ya, kalau nggak salah tuh gitu. Jadi saya mau buka pintu, terus ketahuan, terus ditanya mau kemana, ya aku bilang mau buang air kecil dong, yang harus diantar. Udah tuh hari pertama kayak gitu, belum ngerasain apa-apa, cuman ya kayak gitu aja. Nah terus hari kedua itu ada pembukaan, jadi besok paginya itu ada pembukaan asrama Paskibraka tahun 2011 tuh. Tempatnya sama di asrama itu juga, di Denarahan Rudal juga. Nah ketika setelah selesai pembukaan itu, aku udah ngerasa agak beda nih badan nih. Aduh kok kayaknya gak enak badan gitu ya, kayak panas dingin gitu. Nah terus habis itu udah kan selesai. Pokoknya kayak orang tipes, yang pernah ngerasain tipes pasti tahu ya. Nah itu pokoknya kayak orang tipes gitu, kayak gitu. Terus ya laporan dong sama kakak atau bunda barak gitu kan. Bilang lah kalau misalnya aku tuh sakit gitu. Udah tuh hari pertama terlewati lah ya dengan sakit itu. Nah terus besok ditanya bisa latihan nggak? Insya Allah bisa gitu kan. Jadi paling di pinggir lapangan. Cuman kayaknya waktu itu aku nggak deh. Jadi tuh aku kalau di asrama kalau udah sore itu kayak lemes gitu loh, kayak orang tipes gimana sih, panas dingin kayak gitu. Tapi kalau udah ke asrama itu ya udah sehat-sehat aja. Padahal itu posisinya waktu dulu tuh lagi Ramadan, jadi lagi bulan puasa. Otomatis kan kita berpuasa dong, tapi latihan gitu. Tapi ya udah normal-normal aja, latihan-latihan aja gitu. Dan di lapangan pun aku sehat-sehat walafiat, nggak kenapa-napa pokoknya. Udah kan itu hari pertama terlalui gitu kan. Nah terus hari keduanya itu pas sore balik lagi ke asrama, itu sama aku sakit lagi. Sakit yang sama lagi. Ini panas dingin lagi tuh. Waktu juga ada acara apa gitu ya, aku sampai nggak ikutan karena ya gimana, aku sakit gitu kan. Aku ditemenin sama kakak barak kalau nggak salah waktu itu ya. Terus udah tuh intinya aku sakit lagi kayak gitu sore-sore. Ya udah aku nggak bisa kegiatan di sore itu sampai ke malamnya itu kayak gitu lagi. Jadi kayak udah orang ngebangun gitu. Nah itu kalau malam yang kedua kalau nggak salah aku kayak diajakin sama orang gitu, pokoknya sama orang. Kayaknya tuh asrama tuh rame banget gitu. Padahal kan tuh jam 12 malam loh, pada tidur kan, gak mungkin dong rame. Tapi tuh aku ngerasa kayak rame banget, terus kayak ada yang ngajakin aku, ayo mau ke WC nggak gitu kan. Ya udah aku bangun, abis itu seperti biasa kayak kemarinnya lagi, kayak malam yang pertama itu. Aku muter-muterin anak-anak dulu, ngeliatin yang tidur, terus udah aku keluar. Nah ketahuan lagi tuh sama kakak barak juga kalau nggak salah deh.
waktu yang pertama kayak sama Mbak Vika deh, terus yang kedua sama Bang Sadam. Tuh antara mereka itulah pokoknya. Itu kakak barak waktu aku dulu ya. Nah terus pas keluar ketahuan, ditanya doang, ya mau kemana, ya aku bilang mau BAK kan. Ya udah BAK seperti biasa. Udah kan biasa kayak gitu. Nah terus hari ketiganya, nah itu besok paginya biasa-biasa lagi. Pokoknya kalau ke lapangan tuh aku biasa, tapi kalau dia selamat tuh aku panas dingin gitu. Nah hari ketiganya itu sama aku panas dingin lagi. Ya udah pokoknya setiap sore itu kegiatan sore aku nggak pernah ikutan di asrama. Pokoknya aku udah nyampe asrama, aku udah nyampe pintu gerbang nih asrama, aku tuh udah langsung panas dingin, udah nggak enak badan banget pokoknya ya. Terus aku tuh sama kayak 2 malam kemarin itu gitu kan, kayak ada yang ngajak mau BAK terus gitu. Ayo siapa yang mau BAK gitu. Nah kalau yang malam ketiga ini bener-bener jelas banget ada yang ngajakin ya. Ya malam ketiga ini aku ngelihat ayah barak aku, itu namanya Bang Oji tuh dulu. Ayah barak aku tuh kayak ngajakin, jadi yang lain tuh udah ada yang pipis gitu, ya kan, udah ada yang BAK gitu kan. Terus Bang Oji nanya, Pipit kamu biasanya BAK, kok sekarang nggak BAK? Ayo mau BAK nggak mumpung ramean nih gitu. Oh iya bang siap bang gitu kan, sambil kayak tidur gitu, siap bang gitu. Nah tapi nah ini udah kan malam ketiga. Nah kalau pas hari ketiga ini aku tuh udah sempat cerita ke teman-teman aku. Ada beberapa teman-teman aku yang kayak si Ida gitu ya, teman-teman aku yang lain yang biasa kebangun tiap malam. Aku cerita lah kalau kalian kenapa sih kalau aku bangunin nggak pernah bangun gitu. Aku tahu pengen BAK tapi sendirian gitu. Aku pengen ditemenin, tapi kalau bangunin itu nggak ada yang bangun. Terus aku keburu kebelet gitu kan, jadi pengen banget BAK gitu. Masa sih Pit, kayaknya nggak ada yang bangunin kita deh gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerasa dibangunin, tapi orang yang keseringan bangun ini kalau dibangunin sama yang lain tuh bangun, tapi kalau sama aku tuh nggak ada yang bangun gitu. Aku sempet kayak, kenapa ya? Ya udahlah, mungkin perasaan aku aja kali gitu ya. Nah terus kalau pas hari ketiga ini, tadi tuh kan aku jelas banget kayak aku ngeliat Bang Oji gitu yang ngebangunin, terus ngajakin BAK gitu kan. Tapi ternyata pas udah aku buka mata jelas gitu, ya nggak ada siapa-siapa, sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak rame kayak yang tadi aku kayak masih nggak sadar gitu kan. Nah terus seperti biasa lah, karena ada beberapa orang yang kayak penasaran, ya coba masa sih nggak kebangun kalau si Pipit yang bangunin gitu kan. Terus aku ngebangunin tuh teman-teman aku yang biasanya kebangun malam kan. Nah pas udah ngebangunin itu gak ada yang bangun, tetep bener-bener kayak yang pules banget gitu, gak ada yang bangun sama sekali. Ya udah tuh aku kan jalan-jalan lagi. Terus seperti biasa aku pasti jalan-jalan dulu ngeliatin teman-teman aku yang lagi tidur gitu, muterin kamar kita gitu. Terus keluar kamar, nah hari ketiga itu aku inget banget, itu aku ketahuan sama bunda barak aku, namanya Bunda Nurul ya, Mbak Nurul loh. Aku ketahuan sama Mbak Nurul, terus ditanya kan, jadi aku tuh udah mau keluar asrama. Nah WC kita itu di belakang asrama kan, nah belakangnya itu hutan, jadi itu hutan bambu itu kan. Nah terus ditanya tuh seperti biasa, Dek mau kemana gitu, kamu mau kemana? Mau BAK mbak? Kan biasa pakai siap mau BAK mbak gitu. Kok kayaknya kamu mau ke hutan sih arahnya, kayak gitu kan. Terus ya udah aku ngerasa ya emang mau ke WC gitu kan. Terus dianterin, udah seperti biasa. Udah aku balik lagi tuh aku ke kamar. Nah besok paginya Mbak Nurul itu geger teman-teman. Geger, dia tuh takut gitu. Kira aku tuh ada apa gitu ya. Nah ternyata dia dari luar tuh teriak-teriak, siapa yang tadi malam minta anterin ke WC, siapa yang tadi malam minta anterin ke WC. Dia tuh mukanya kayak ketakutan gitu dong gitu kan. Ya udah aku dengan polosnya bilang kan, siap saya mbak, emang kenapa, bunda gitu kan, dia bunda barak, siap saya bunda, kenapa bunda gitu kan. Yang bener kamu itu kamu, iya siap itu bener saya gitu kan. Soalnya saya kayak nganterin orang tapi nggak nganterin orang. Buset ya kata aku, aduh gila ini kenapa ya gitu. Terus aku juga yang udah tahu tuh kan kayak pada rame gitu ya. Pit serius tuh semalam itu nganterin bunda? Iya bener kok, gue dianterin gitu, gue sadar gitu kan. Kok bisa begitu ya, gue gak bangun loh, orang gue bangunin elu kataku gitu kan, tapi gak ada yang bangun gitu.
Terus ya udah tuh, itu hari keempat ya, berarti sudah hari keempat kan. Nah hari keempat itu lebih parah lagi sakitnya. Kalau kemarin-kemarin itu kan kayak cuman ya udah panas dingin, udah kan kayak gitu, masih bisa jalan, masih bisa normal kayak gitu kan. Nah pas hari keempat ini, itu hari keempat kalau nggak salah ada cek kesehatan gitu. Nah pas cek kesehatan kan diceritain nih sama senior aku, aku tuh binat aku tuh bilang gitu, ini anak tuh suka sakit gini, dan itu posisinya juga aku udah cerita ke kespas aku gitu waktu pulang. Itu hari ketiga itu aku cerita juga ke kespas aku kalau aku suka begitu tiap malam, terus kalau sore tuh suka sakit kayak gitu kan. Nah pas diceritain ke dokter yang cek kesehatan aku itu, tanda-tandanya katanya mirip tipes. Udah besok kalau dia masih kayak gitu dibawa aja ke rumah sakit gitu. Ya aku juga agak-agak ngeri juga ya, ih gila kok gue kemarin kayak nggak kenapa-napa tapi tiba-tiba gue sakit kayak gitu kan mikirnya. Ya udah tuh hari keempat ini kita pulang seperti biasa, dan seperti biasa kalau udah nyampe gerbang asrama itu aku udah beda badannya, udah panas dingin gak karuan gitu kan. Nah terus kita mau sholat asar tuh, kita mau sholat asar ke masjid asrama, masjid Dinarhanu Tunggal itu kan. Nah pas ke masjid itu kan kita ngelewatin kayak UKS gitu ya, duh aku lupa namanya apa ya, pokoknya kayak UKS gitu deh. Nah pas banget di depan situ tiba-tiba aku nggak bisa jalan teman-teman, bener-bener lemes, panas dingin kan, emang udah panas dingin, udah ngerasa nggak enak badan gitu dari pas masuk asrama. Terus panas dingin gak jelas gitu, terus nggak bisa jalan dong. Ya Allah itu aku udah kayak dia gimana ini, aku udah sampai nangis, tau, udah bingung kayak nggak bisa jalan gitu kan, lemes banget nggak bisa jalan. Akhirnya aku di apa namanya, di bopong gitu ke UKS-nya. Terus ya udah aku langsung dikunciin di salah satu ruangan. Itu aku pengen ketawa juga sih sebenarnya, lucu juga kayak apa ya, aku sebenarnya sadar nggak sadar waktu itu kayak, ini kenapa dikunciin, ngerti nggak sih, kayak emang gue kenapa gitu loh. Terus ya udah kan, aku sempat kayak pingsan gitu sih, kayak pingsan sadar nggak sadar gitu, ditemenin sama senior aku, terus sama ayah bunda barak aku juga sempat nenangin. Terus didatengin juga sama senior kolot yang di situ gitu kan, kayak ditanya-tanyain lah kayak masih sadar nggak gitu kali ya, dia ngetes gitu masih sadar atau enggak gitu, ini berapa, yang angka berapa. Terus coba istighfar katanya, coba baca surat ini, baca surat itu, coba baca Al-Fatihah kayak gitu. Waktu itu aku belum ngerti itu maksudnya apa itu ke situ. Nah terus aku tuh kayak diobatin gitu kali ya bahasanya, pokoknya diapain gitu aku nggak paham. Terus aku dikasih tasbih gitu, disuruh zikiran yang banyak. Terus abis itu aku ditemenin sih, sebelum ditemenin sama ayah bunda barak aku, pokoknya nggak boleh ngelamun gitu. Udah terus aku agak nggak sadar dulu kayaknya. Akhirnya terakhir itu aku ditemenin sama senior aku waktu itu, dia yang megang dokumentasi gitu. Nah setelah itu kan dia sendirian yang nemenin aku kan. Nah terus ada senior kolot aku yang tadi ngobatin aku itu dateng, terus tanya, lu gak takut lu gitu? Nah gak takut kenapa? Ini anak tuh gak sakit sembarangan kayak gitu. Ternyata katanya itu aku ketempelan, jadi aku diikutin tuh sama apa bahasanya ya, sama penunggu situ gitu. Ya Allah kataku, astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi waktu itu aku masih yang kayak berat, masih sadar nggak sadar gitu kan. Nah dia juga kaget tuh, ya bener bang, ya Allah saya nggak tahu kayak gitu. Terus aku agak kenapa, tapi nggak tahu kenapa, menurut aku tuh lucu aja gitu ya. Ya udah terus abis itu ditinggalin. So aku juga sadar di situ, aku sadar tapi aku masih disuruh zikiran terus sampai akhirnya senior aku tuh bilang, Pipit kamu malam ini jangan ke asrama dulu ya, kamu tidur di sini, jangan kemana-mana gitu. Dan itu aku dikunciin, sebenarnya aku tuh dikunciin, nggak boleh kemana-mana. Terus kata teman-teman aku sih, itu kan malam Jumat ya, itu malam Jumat tuh pas banget malam Jumat hari keempat itu.
kan yasinan, katanya yasinan, disuruh yasinan tuh anak-anak itu di asrama. Terus ada banyak yang nanyain si Pipit kemana, si Pipit nanti mau dipulangin katanya gitu. Itu kata cerita teman aku, katanya aku mau dipulangin, padahal aku lagi diobatin kan. Terus udah gitulah pokoknya. Aku di dalam UKS itu, dalam ruangan itu tuh aku disuruh berzikir terus. Aku juga dikasih tasbih, terus sempat dikasih minum juga setelah sadar gitu ya. Udah habis itu dikasih obat juga kan dari dokter juga aku dikasih obat gitu ya, karena aku dari kemarin kan panas dingin terus kayak gitu kan. Udah dikasih obat, udah istirahat sampai besok paginya itu kita sahur bersama kan. Nah pas sahur tuh aku kebangun duluan. Terus seniorku yang nungguin kaget kan, dikira aku tuh mau keluar lagi, mau kabur katanya. Tapi tuh mau kemana? Siap, saya mau sahur mbak gitu kan. Oh mau sahur, emang kamu nggak kenapa-napa nih, udah sehat? Insya Allah sudah mbak. Akhirnya aku ditemenin sama kespas aku, ditemenin untuk ke dapur asrama itu. Ya udah, teman-teman belum datang, aku datang duluan. Terus teman-teman kaget kalau aku itu udah ada di ruang makan, kirain mereka tahu aku udah pulang katanya. Padahal tas aku aja masih ada di asrama ya, tapi mereka tuh ngira aku udah pulang karena ditakut-takutin sama bunda barak aku, katanya aku disuruh pulang karena sakit-sakitan terus gitu. Kata aku, enggak kok, aku nggak apa-apa, kenapa-napa. Ya udah kan, aku nggak cerita kalau aku tuh kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya sampai ke hari keberapa itu aku baru cerita ke teman-teman kejadian yang aku alami itu kan, kayak gitu yang tadi aku ceritain. Terus mereka juga nggak percaya, ternyata gila seseram itu, dan ternyata ada orang lain juga yang ngalamin hal-hal mistis juga di situ gitu kan, kayak dimimpiin terus, disuruh diberesin baraknya jangan sampai kotor kayak gitu kan. Soalnya mungkin banyak teman-teman yang nyisir tapi nggak disapu segala macam. Tapi memang bener loh teman-teman, itu tuh kalau kita nyapu nih, aku juga pernah piket kan, nyapu itu kotor lagi, ada rambut lagi, nggak tahu rambut siapa, padahal kan kita nggak ada di situ ya. Walau malam lah ya, pokoknya kayak gitu. Terus ada juga yang kayak ngebilangin kalau pembalutnya untuk wanita gitu, bekasnya itu jangan sembarangan dibuang kayak gitu, harus dibersihin dulu, harus benar-benar rapi, diikat segala macam kayak gitu. Sampai kayak gitulah pokoknya. Aduh, udah deh kayaknya sampai situ aja. Ternyata agak lama juga aku ceritanya ya. Kayak gitu deh teman-teman, aku pernah ngalamin hal kayak gitu. Tapi selebihnya tuh alhamdulillah aku cuma sampai hari keempat. Selebihnya tuh aku sehat walafiat, nggak kenapa-napa, nggak sakit, nggak apa setelah aku diobatin itu. Aku cuman kayak ditanya, kamu tuh orang tuanya atau kakek atau keluarga tuh ada yang bisa ya gitu. Ya aku bilang kakekku emang kayak punya ilmu gitu ya dulu tuh, sawahku tuh gitu. Nggak tahu deh, walau alam deh ya, mungkin emang ya lagi begitu aja kali kan. Dan emang itu bukan pengalaman pertama aku sih sebenarnya. Aku sempet kayak diganggu juga dulu waktu SMP. Ya udah, jadi alhamdulillah sampai sekarang nauzubillah minzalik, jangan sampai kayak gitu lagi gitu ya. Kalau misalnya ditanya aku bisa ngelihat nggak waktu itu, enggak, aku nggak ngelihat sama sekali, bener-bener nggak ngelihat sama sekali itu kayak gimana. Ya cuman ngerasain setiap sore aku tuh sakit kayak gitu, dan katanya sih aku ya ketempelan gitu ya. Pokoknya gitu deh teman-teman, pengalaman yang luar biasa. Itu horor atau bukan ya, jadinya kayak pengalaman horor ya di asrama paskibraka ya. Nah kalau pengalaman kalian ketika paskibraka gimana nih? Mungkin di sini ada teman-teman yang udah pernah menjadi seorang paskibra gitu ya. Bisa juga kalian kolom di komentar pengalaman kalian itu seperti apa ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kayaknya nih cukup rumit ya ceritanya ya, kemana-mana juga, mohon maaf ya. Semoga ceritanya bisa menghibur kalian juga nih yang sedang gabut kali ya. Terima kasih yang telah menonton. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe video ini juga, kalian like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.